Terima kasih Tuhan, karena Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Di situasi apapun Tuhan dalam hidup kami, apapun tantangan hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami bersyukur karena kami memiliki imam besar. Imam besar agung yang turut merasakan apa yang kami rasakan, bahkan lebih dari segalanya, menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Tiada yang lain hanya Engkau. Ini iman kami, pernyataan kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah aku waktu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya jadikan hamba yang berkenan selalu. Semua para anugerah-Nya, karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah aku waktu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Melepas jadikan hamba yang
jadi dari awal semua karena anugerah. Selamat datang anugerah-Mu, ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu bawaku, bawa hatiku menyembah-Mu. Biar kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah dalam hidup kami, ya Allah. Ini kerinduan kami mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku hidup merenungkan kebaikan Tuhan. Darah yang curah, anugerah yang memampukan dalam menjadi iman percaya kita, pernyataan kita, bahwa kita mau mengikut Yesus, mengiring Yesus, apapun terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun doa-doa kita berjalan, kamu percaya bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita percaya. Ini iman kami Tuhan, bahwa anugerah-Mu lebih daripada cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Mari nyatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan kami melepaskan hati, sebab hidup kami adalah kami mau mengenal dan hidup dalam perencanaan.
Kami tahu satu perkara, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami belajar firman. Mari Tuhan Kau buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, kami memahami akan kebenaran firman, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara lain cara di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami larang untuk Kau bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bekerja dengan hebat, kuasa Allah yang bekerja dengan dahsyat, kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta para malaikat surga menyeretnya, membelenggunya, menyeret dan melemparkan ke dunia kekelaman, tertarus dan jurang maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, buka singkapkan segala perkara bagi kami, dan berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mau taat, yang mau tunduk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji disembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Kita masuk dalam bulan yang baru hari ini, tanggal 1 Juni ya, dengan tema yang baru yaitu follow. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, bahasa kerennya mengikut Tuhan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, tapi ada syaratnya. Ya, di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Berarti apa? Ada beban yang kita pikul hari-hari ini. Apa beban itu terus kita pikul? Apa beban itu kita mau serahkan sama Tuhan? Ya. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan, setiap kita punya tantangan tersendiri dalam hidup ini. Tidak ada orang yang bebas
Selagi dia masih hidup dan masih bekerja, masih bergerak, berarti dia punya persoalan dalam hidup. Tetapi persoalan itu, apakah persoalan itu kita tanggung sendiri atau persoalan itu kita serahkan sama Tuhan? Firman Allah berkata di sini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Berarti apa? Tuhan mau kita pikul salib setiap hari, kita menyangkal diri setiap hari, dan kita mengikut aku. Coba kita lihat dalam terjemahan ayat yang lain. Kita lihat dulu. Ya. Kita lihat dalam kitab Lukas. Itu juga dikatakan sama. Ayat Lukas 14 ayat 27 berkata juga demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 24. Di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang mau mengikut Tuhan, banyak orang berkata ikut Tuhan itu enak. Benar enak kalau kita mau turut dengan sekehendak Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak enak. Kita selalu memberontak, kita selalu menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu tidak enak. Tetapi kalau kita mau seturut dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa. Amin. Nah, di sini dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, coba perhatikan dulu ayat-ayat sebelumnya berkata begini. Ayat 25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia harus kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berarti apa? Di situ dikatakan, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Berarti apa di sini? Kita mau mempertaruh, mau menyelamatkan nyawa kita, berarti kita kehilangan nyawa. Kalau kita mulai bersekutu dengan dunia, persekutuan dengan Tuhan akan lenyap, akan hilang. Kita mulai bersahabat dengan dunia, persahabatan kita dengan Tuhan akan hilang. Tetapi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, persahabatan kita dengan dunia akan hilang. Itu yang terjadi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang mulai menjauh daripada kita. Kenapa? Karena kita mulai mengerjakan firman setiap hari. Orang-orang di sekeliling kita tidak akan tahan. Orang-orang yang di sekitar kita mulai tidak betah dengan kita. Orang-orang di sekitar kita mulai menghindari kita. Itu yang terjadi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin orang-orang mulai menjauh daripada kita. Tetapi semakin kita mendekat dengan dunia, persekutuan kita dengan Tuhan mulai menurun, mulai merenggang. Dan ini yang terjadi. Pilihan yang ada di tangan kita. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi kembali pada kita untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Kita mau mengikut Yesus atau kita mau mengikut dunia. Dunia menawarkan dengan segala macam. Apa yang kita mau dia berikan. Ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ada satu hal yang terjadi. Dia bawa ke
Tuhan Yesus ke atas hubungan baik Allah dan memperlihatkan semuanya. Seluruh dunia ini kalau engkau menyembah, ini akan jadi milik. Firman Tuhan berkata apa? Ada tertulis, hanya menyembah kepada Tuhan saja, dan dia mundur daripada Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iblis menawarkan seluruh dunia, dia menipu, dia memutar balikan, padahal seluruh dunia itu adalah milik kita. Ya, bumi dan segala isinya pada awal mulanya diberikan kepada siapa? Kepada Adam. Jangan lupa, Tuhan bilang apa? Adam, suruh Adam kelola Taman Eden dan seluruh dikelola dengan baik. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, dia diusir, dia keluar dari taman itu, dan dia mulai mengusahakan. Satu kesalahan membuat apa? Semuanya hancur berantakan. Ada mau kembali pulih dengan Tuhan, harus ada korban. Ya, bangsa Israel sekian puluh tahun, sekian ratus tahun mereka mulai apa? Mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Mereka membawa korban dan korban dan korban datang supaya pulih kembali. Tetapi bukan itu ya Tuhan. Ada satu korban, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang harus mengorbankan diri. Darahnya tercurah dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga hubungan kita itu sampai hari ini, ketika kita mulai mendekat kepada Tuhan, ketika kita mulai mendekat kepada Yesus, iblis mulai tidak suka. Dia mulai menghasut banyak orang yang ada di sekeliling kita, membuat berbagai macam hal supaya apa? Kita tidak disukai. Tapi kembali pada kita, apakah kita terganggu dengan hal itu? Apakah kita terganggu hari-hari ini dengan hal itu? Firman Allah berkata, mengikut Tuhan. Karena di situ dikatakan barang siapa, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Walaupun kita masih hidup di dunia, tetapi kita harus menyangkal diri. Ya, tantangan boleh ada di sekeliling kita, masalah boleh ada di sekeliling kita, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Ya, bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita. Tuhan sendiri yang akan membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Ya, kita lihat di situ. Dalam kehidupan kekristenan, kata follow atau mengikut bukan sekedar aktivitas pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang melibatkan penyerahan total kepada Tuhan. Yesus tidak pernah memanggil orang hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mengikut Dia. Bukan hanya percaya. Oh, sorry. Ya, di situ dikatakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, ya,
Di situ dalam kehidupan kekristenan, kata follow atau mengikut bukan sekedar aktivitas pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang melibatkan penyerahan total kepada Tuhan. Yesus tidak pernah memanggil orang hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mengikut Dia. Bukan hanya soal berjalan di belakang Yesus, tetapi soal menjadi serupa dengan Dia. Berarti apa? Kita bukan hanya sekedar sahabat, ya. Kita bukan hanya sekedar berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan pada kita, yang firman katakan kepada kita, harus kita kerjakan, harus kita lakukan itu setiap hari, ya, menyangkal diri setiap hari, bukan hanya sekedar, tetapi setiap hari. Di situ dikatakan bahwa apa? Bahkan sampai pada penderitaan. Matius 10 ayat 38 mengatakan, memberikan pernyataan yang tegas dan tajam. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini bukan sekedar ajakan yang biasa, ini adalah ajakan menuju perubahan total. Berarti apa? Kita harus berubah total, bukan hanya sekedar kita omong-omong, ya, kita hanya membicarakan, kita hanya mendengungkan, tetapi ini satu hal yang harus, tindakan yang harus kita ambil dalam diri kita, satu keputusan yang harus kita buat dalam hidup kita. Kita mau mengikut Yesus berarti kita harus meninggalkan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia dan kita tidak lagi berhubungan dengan dunia. Kita masih hidup, ya, kita masih hidup dalam dunia ini dengan segala aktivitasnya. Kita masih bertemu saudara kita, kita masih bertemu teman kita masih bertemu orang-orang yang tidak suka dengan kita. Setiap hari kita masih suka ketemu dengan mereka. Tetapi bagaimana cara ketika orang mulai bicara hal yang buruk, tetap senyum saja, ya. Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat, ya, tapi berikan tempat kepada murka. Urusan Dia dengan kita, bukan urusan Dia dengan kita, ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, bahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Kita jangan melihat dia, melihat orang, melihat saudara kita, tapi kita melihat perbuatan yang ada di dalam dia. Siapa yang ada di balik dia? Itu yang harus kita perangi. Kenapa Tuhan mau kita terus berdoa? Ya, terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan apa? Lari daripada. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Ya, selagi kita masih ada bersama-sama, tetap perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan firman Tuhan. Yang kita kerjakan adalah firman. Kita tidak terganggu dengan apapun juga. Ya, kalau kita melihat dunia sudah berubah dengan begitu luar biasa, perubahannya begitu luar biasa, sampai kalau kita mau lihat sekarang banyak orang hanya kembali melihat kepada dunia. Ya, kalau kita lihat sekarang teknologinya begitu maju, bahkan pendeta pun sudah bisa digantikan. Dia pasang layar di depan. Siapa yang berkhotbah? Bukan pendeta, tapi ada alat yang air melakukan. Begitu luar biasa. Hari-hari ini, hari-hari yang suka, hari-hari yang sulit. Kalau kita dengar berita, kita dengar kabar, begitu banyak orang di PHK hari-hari ini. Tapi jangan takut bahwa Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena apa?
kita tidak ikut dengan arus dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa kita manusia yang luar biasa ini, biji mata Tuhan, masa Tuhan kasih tinggal kita? Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maukah kita menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan? Maukah kita menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan? Ketika kita menyerahkan itu semua, maka Tuhan turun tangan dan menyelesaikan bagi kita. Dia yang punya langit, bumi, dan segala isinya, bukan iblis yang punya. Tetapi karena dosa, itu semua sudah jatuh ke tangan iblis. Tetapi hari-hari ini Tuhan datang untuk memulihkan kembali apa yang hilang. Itu akan dikembalikan semua. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Ketika itu mulai dipulihkan kembali, iblis tidak suka. Dia mulai menyerang. Semakin kita mulai dekat dengan Tuhan, ada aja tantangannya. Saudara pernah alami itu? Pasti setiap orang mau mengalami. Kita mulai dekat dengan Tuhan, saudara, kita mulai membenci kita. Orang yang dulunya dekat dengan kita mulai membenci kita. Kenapa? Kita mulai menyatakan kebenaran. Dan iblis tidak suka kebenaran itu digunakan. Kebenaran itu disampaikan. Kebenaran itu diterapkan dalam hidup kita. Dia tidak suka. Dan itu yang terjadi. Yang dia kerjakan, dia akan membuat kita semakin dijauhkan dari saudara-saudara kita, dari orang-orang terdekat kita, dari teman-teman kita, membuat tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita akan mundur dan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Yang lama firman Tuhan berkata, yang lama telah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup. Pegang teguh itu, jangan goyah, jangan takut, tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama di situ, mengikut Yesus bukan sekedar mengagumi. Banyak orang mengagumi Yesus, tetapi tidak semua rela mengikut Dia. Dalam ayat firman kita tadi menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah tentang berapa banyak kita tahu tentang Dia, tetapi sejauh mana kita rela memikul salib seperti Dia, menjalani hidup seperti Dia, ya, hadapi hidup seperti Dia. Hari-hari ini kita menghadapi segala situasi, ya, kita diejek, kita diolok, kita di apa lagi, diomongin hal-hal yang tidak. Tetapi kembali pada kita mau bertahan atau kita mau lari dan meninggalkan. Kenapa? Kita tidak tahan atau kita tidak takut, kita tidak kuat dalam menghadapi tekanan. Kembali pada kita, ya. Dia akan membuat begitu banyak. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia punya dasar iman yang kuat. Dia punya dasar yang kuat yang tidak bisa digoyahkan. Yaitu apa? Firman Tuhan melekat kepada dia. Dia tahu janji firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kembali saya sering berkata bahwa baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri lawan iblis dengan cara apa? Firman Tuhan. Ada tertulis. Maka iblis akan lari daripada dia. Iblis tidak akan
mendapatkan kita. Dia akan mundur daripada kita. Karena apa? Kita pegang firman. Firman Tuhan itu bukan sekedar kita tahu, tapi firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Tahu, simpan di hati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sehingga iblis tidak punya kuasa untuk datang menghancurkan kita. Dengan berbagai macam caranya, dia punya berbagai macam cara untuk menekan kita, untuk menghancurkan kita. Kembali pada kita, apakah kita mau teguh berdiri, ataukah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, atau mengikut Tuhan. Di sini dikatakan mengikut Yesus bukan sekedar mengagumi. Banyak orang mengagumi seseorang, ya, fans yang begitu luar biasa. Ada yang suka drakor, artis-artisnya begitu luar biasa, banyak orang suka. Apalagi penyanyi-penyanyi yang begitu luar biasa, banyak orang suka. Tapi kembali, ketika dia membuat sesuatu, banyak orang mengikut dia. Dia melakukan sesuatu, gerakan apapun yang dilakukan, mereka melakukan persis. Tapi pernahkah kita tahu kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Itu gambaran bahwa Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan dengan baik, berarti apa? Kita harus melakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita pegang teguh itu. Di situ dikatakan apa? Tetapi inti dari iman Kristen, saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama, apakah saya hanya mengagumi Yesus atau benar-benar mengikut Dia? Apakah iman saya hanya aktif saat suasana nyaman, atau iman saya aktif dalam saat-saat yang sulit, yang susah? Jangan hanya suasana nyaman iman kita mulai bersemangat, tetapi ketika kita nggak ada duit, kita mulai merana, kita mulai mengeluarkan segala macam kata-kata mutiara dari perbendaharaan. Ya, ada yang senggol, kita mulai melepaskan segala amarah kita. Itu tidak boleh terjadi. Anak Tuhan tidak demikian. Ya, orang yang mengikut Tuhan tidaklah demikian. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa? Orang yang mengikut Tuhan, dia tahu ketika kita sulit, kita hanya berharap sama Tuhan. Ketika kita tidak ada duit, duit saya habis. Tinggal begitu. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Di rumah tidak ada makan, di rumah tidak ada segala macam yang harus kita nikmati. Tidak ada beras, sudah habis. Lauk pauk juga sudah habis. Sekarang mau berharap sama siapa? Hari berharap sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, dan minta. Tuhan pasti berikan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dengan cara Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Mungkin lewat tetangga, mungkin lewat orang yang tidak kenal, tidak mengenal kita, tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mendekatlah kepada Tuhan, ikut Dia, bukan hanya sekedar mendekat, tetapi ikut Dia, pegang tangan, berjalan bersama, melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika itu kita kerja, kita akan lihat Tuhan akan pimpin kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu lagi kita meragukan Tuhan. Yang kedua, memikul salib itu tanda penyerahan diri. Salib itu adalah sepotong kayu yang panjang. Itu cukup berat. Zaman dulu zaman Romawi itu, kayu itu ketika dipikul
bukan hanya dipikul, tetapi disiksa dulu. Kalau kita lihat bagaimana Yesus disiksa dengan berbagai macam cambuk. Sudah begitu sempoyongan, tidak dikasih makan dari malam sampai ini, tidak dikasih makan, dan juga suruh dipikul. Jam-jam 11 itu suruh dipikul kayu itu. Saudara bisa bayangkan dari dalam kota naik ke Bukit Golgota, itu jalan yang cukup jauh. Tetapi itu harus dia pikul. Apa? Salib itu bicara tentang beban. Salib itu bicara tentang kayu kutu. Ya, itu kayu yang kutu, kayu kutu, kayu Yesus diikat situ. Orang-orang penjahat-penjahat itu dipakukan di sana, dinaikkan ke atas, digantung di sana. Ya, jadi salib itu bicara tentang kayu kutu. Orang yang tergantung di atas adalah orang yang terkutuk. Dia adalah penjahat yang besar. Ya, sampai kalau orang disalibkan berarti dia punya kesalahan begitu besar. Ya, jadi bukan kita berfokus pada salib, tetapi kita berfokus kepada Yesus. Bukan salib yang menyelamatkan kita, tetapi Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Ada orang memakai kalung salib besar-besar. Saya lihat kalau orang Timur, orang Ambon itu kalau pakai salib besar-besar, tetapi kehidupannya tidak beres. Dia mau menakut-nakuti. Kalau di Jakarta sini banyak yang debt collector, rata-rata punya pakai salib besar-besar menunjukkan. Saudara tahu hari ini mereka di mana? Ada di gereja. Ya, bagaimana mereka mau dekat dengan Tuhan? Yang di otak mereka hanya ada apa? Duit, duit, duit. Hari ini saya dapat duit. Harus saya dapat duit. Itu yang terjadi. Iblis tidak takut kita pegang salib yang besar, taruh salib di dada kita, bahkan ditato. Ada yang ditato di sini, di lengan, ada yang di dada, ditato besar-besar. Ada yang di belakang ditato. Iblis nggak takut dengan hal yang demikian. Tapi iblis takut kalau kita mengerjakan kebenaran firman. Dia akan takut, dia akan lari daripada kita. Kenapa? Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita hanya pegang salib. Bapak, saudara bisa lihat beberapa film beberapa tahun yang lalu saya nonton sebuah film. Orang mengusir setan hanya dengan salib. Tuhan Yesus berkata, Iblis berkata kepada yang datang, dia bilang apa? Datang usir setan, anak-anak daripada imam usir setan. Akhirnya iblis menghancurkan mereka. Saudara tahu, iblis bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, siapa engkau? Ya, Paulus Tuhan iblis tahu, Yesus dia tahu, tapi kamu siapa? Dia menyesatkan mereka, menelanjangi mereka. Mereka lari. Itu yang terjadi, dipermalukan. Nah, iblis hanya takut kalau kita kerjakan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Dia akan takut dan dia akan gemetar. Tahu firman dan kerjakan firman, dia akan gemetar. Dia tidak berani. Dia tidak berani mengutak hati kita. Nah, di situ dikatakan di zaman Yesus salib adalah simbol penghinaan, penderitaan dan kematian. Maka memikul salib artinya bersedia menanggung konsekuensi dari ketaatan kepada Kristus. Ya,
termasuk penolakan, kesulitan, dan pengorbanan, barang siapa tidak memikul salibnya. Nah, kata salib di sini bukan berarti beban orang lain, melainkan beban pribadi yang harus dipikul sendiri. Bukan ada masalah kita lari dari masalah, kita lari dari tanggung jawab. Tuhan tidak mau hal itu. Kita kasih saudara kita yang menanggung beban kita. Tuhan tidak mau hal yang demikian. Salib kita yang harus kita pikul, beban yang harus kita pikul setiap hari. Apa beban itu kita mau serahkan sama Tuhan atau kita terus mau pikul? Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati dan tergantung di kayu salib. Dia sudah menjadi kutuk. Dia menanggung segala kutuk kita. Dia menanggung segala dosa kita. Dia menanggung segala penghinaan kita. Dia sudah tanggung di kayu salib. Nah, oleh sebab kalau hari-hari ini kita bisa hidup dengan luar biasa, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa? Cuma-cuma. Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita hidup dalam anugerah. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Ya, kalau kita mau mikul beban orang lain sangat berat. Dia punya hutang sekian triliun, apa kita sanggup bayar? Kalau kita menanggung beban saudara kita, nggak sanggup. Mau bilang 10 juta, 20 juta hutang kita harus kita tanggung, kita nggak sanggup. Lu yang bikin hutang, suruh kita yang bayar. Nah, itu tidak baik. Tetapi di sini dikatakan apa? Ya, kata salib di sini bukan berarti beban orang lain, melainkan beban pribadi yang harus dipikul sendiri. Nah, contoh konkret salib itu salib saat ini menolak kompromi dalam pekerjaan demi hidup benar. Tidak ada kompromi. Jadi kita hidup benar berarti apa? Kita tidak pakai kompromi segala macam. Kita pegang itu, kita pegang teguh, kita pegang firman. Yang kedua, mengampuni orang yang menyakiti meski hati kita menolak. Ya, sering terjadi. Firman Tuhan bilang, ketika orang menampak pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Sakitnya kira-kira? Sakit. Tapi Tuhan bilang serahkan. Hati kita ingin merontak, ya, hati kita ingin tonjok dia. Tetapi apa? Tuhan bilang tunduk, tahan. Sudah, Tuhan bilang diam. Apa kita masih ribut? Tidak perlu kita ribut. Melayani Tuhan mesti harus mengorbankan waktu, kenyamanan atau bahkan penghasilan. Kita mau hitung-hitung dengan Tuhan sudah berikan nafas hidup dan segala yang terbaik buat kita. Terus kita hitung-hitung dengan Tuhan, ya, karena kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, melayani Tuhan saja. Ya, percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita memuji menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Hadiratnya nyata di tengah-tengah kita. Lawatan Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memulihkan kita. Apa yang harus kita takut? Mengikut Yesus, kesediaan untuk taat berapapun harganya. Taat berapapun harganya. Yesus tidak memberikan opsi atau pilihan penawaran dalam panggilannya. Ia tidak berkata, ikutlah aku, kamu mau kalau kamu sempat, atau ikutlah aku jika kamu merasa nyaman. Tuhan tidak bicara demikian. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Tidak layak bagiku artinya seorang pun tidak benar-benar bagian dari Kristus. Jika dan tidak siap untuk taat sepenuhnya. Mengikuti Yesus adalah komitmen seumur hidup, bukan kontrak jangka pendek. Tidak ada kontrak jangka pendek. Ada yang bikin kontrak dengan Tuhan. Tuhan, saya mengikut Engkau hanya beberapa bulan ke depan. Hanya karena saya sakit dan Tuhan pulihkan, dan kita mulai bikin kontrak jangka pendek. Itu orang kurang ajar. Orang yang mundur, Tuhan bilang, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, kalau Tuhan sudah tidak berkenan berarti apa? Apa dia masuk? Dia ada bersama-sama dengan Tuhan? Atau ketika Tuhan datang di awan, dia ikut terangkat menyongsong Tuhan di angkasa? Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Tuhan bilang orang-orang yang mengundurkan diri, orang-orang yang tidak layak. Nah, di situ dikatakan lagi, mengikuti Yesus adalah komitmen seumur hidup, bukan kontrak jangka pendek. Kita tidak hanya mengikut ketika berkat datang, tetapi juga ketika kita hidup, ketika hidup menjadi sulit. Ketika hidup kita menjadi sulit, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, mengikut Yesus adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Walaupun jalan salib itu berat, akhirnya membawa kita kepada kehidupan dan kemuliaan kekal. Yesus sendiri mengalami salib lebih dahulu sebelum menerima mahkota. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11. Salib bukan akhir dari cerita kita, tetapi bagian penting dari perjalanan menuju kepada kemenangan. Mereka yang rela memikul salib akan mengalami kuasa kebangkitannya. Mengikuti Yesus berarti siap memikul salib kita setiap hari. Ini bukan tentang popularitas, bukan tentang kemudahan, tetapi tentang kesetiaan. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita sedang mengikuti Yesus atau hanya berjalan di sampingnya saja. Apa salib yang harus kita pikul hari ini? Apakah saya layak bagi Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Ya, apakah saya layak bagi Tuhan? Apakah salib yang harus saya pikul hari ini? Beban apa yang saya pikul hari ini? Mungkin saudara ada di sini, tapi pikiran kita tidak ada di sini. Pikiran kita ada di rumah. Pulang saya makan apa? Pulang beras apa? Beras ada apa tidak? Itu yang terjadi. Kembali kepada kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan atau kita mau mengikut Dia? Ya, mau follow Dia, ikut Dia setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Bukan hanya ketika kita diberkati, tetapi ketika kita mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita datang sama Tuhan. Kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita berteriak minta tolong, Dia tidak menutupi telinganya, tapi Dia membuka telinganya untuk apa? Mendengar setiap permintaan tolong kita. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kita, Tuhan mau supaya apa? Kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Mari waktu. Haleluya. Ya. Di
situ dikatakan firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu boleh ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, setelah kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini kami, Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami mau mengikut Engkau. Bukan kami sekedar berjalan dengan Engkau, tetapi kami mau sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami senang, ketika kami susah, kami terus ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, Pak. Haleluya. Mari Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau angkat setiap persoalan kami. Apapun yang menindih kami, apapun persoalan, apapun yang menekan kami hari-hari ini, Tuhan bebaskan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagimu. Ambil alih seluruh hidup kami. Pimpin kami, tuntun kami. Bawa kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu, Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ketika Tuhan kehidupan ini, mana yang harus kupilih? Tahu rasaku, tahu hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, Allah yang menggendongku. Tanganmu menggayu segala kuasamu. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jadiku seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tak betapa dalam kasih-Mu. kita ulangi pujian ini dari Allah ketika Engkau ada.
tidak sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakan Tuhan setiap pemberitaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam setiap pribadi, maupun yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi atas kami, bukan hanya sekedar Tuhan mempesona kami, tetapi Engkau kami mau berjalan, kami mau mengikut bersama-sama dengan Engkau, melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta para pelayan perjamuan suci mulai maju ke depan.
dan cawan di tangan kiri saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus jadikan kami baru. Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti itu yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena timah, karena cam, karena mahkota berduri, karena batu bara, karena paku di tangan, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kufur, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuhmu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan
dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darah yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala ucapan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, dan terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kotor, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Hallelujah.
menemani dalam persekutuan ini. Kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Kami kita akan memberikan pertolongan. Ya, boleh, silakan. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami datang membawa setiap persembahan kami, perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati setiap perpuluhan ini bentuk komitmen kami Tuhan. Apa yang seharusnya kami berikan kepada Engkau yang menjadi milik-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati dalam pekerjaan, bisnis, usaha, apa saja mereka lakukan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga mengangkat setiap persembahan kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami yang telah kami siapkan dari rumah. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ibadah pencurahan, ya, itu Pantekosta. Ya, jadi persiapkan diri selama 1 minggu ini. Kita terus berdoa biar Tuhan melepati kita dalam segala aktivitas kita, dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita, Tuhan tetap pimpin kita, Tuhan tetap tolong kita dalam segala hal. Amin. Haleluya. Kalau tidak ada lagi? Gak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu.
Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah pimpin ibadah kami ini, ibadah yang ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Engkau telah pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Semua boleh terselesaikan dengan baik Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Apa saja dikerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Hana yang kemarin dan semalam kena minyak panas, Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Darah mengalir dan memulihkan dalam nama Yesus. Firman berkata oleh bilu-bilu-Mu dia menjadi sembuh, dia menjadi pulih dan kuat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang lain juga mungkin sakit, yang ada di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, Tuhan lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak, para pemimpin kami, yaitu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga semua yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada bersama-sama dengan dia. Dengan mereka Tuhan nyatakan kuasa dan pemulihan atas mereka di dalam nama Yesus. Engkau pimpin mereka sehingga mereka membawa bangsa ini kepada bangsa yang luar biasa, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, dalam berbagai macam alasan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena di luar kota atau di mana saja, Tuhan jaga lindungi mereka seperti biji mata. Engkau pelihara dalam damai sejahtera, sukacita Tuhan yang mengalir melimpah-limpah atas mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji disembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai